Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa Saya Mas Robi Anjal, Pontianak, Kalimantan Barat. Mohon maaf jika saya menggemparkan masyarakat se-Indonesia, bahkan sedunia. Yang pertama yang saya rasakan, saya itu tidur dari Solo. Saya tidur dari Solo sampai ke Karongan. Gitu. Yang saya rasakan ya. Yang saya rasakan, saya tidur dari Solo sampai ke Karongan. Itu yang saya rasakan. Kenapa saya masih di kepolisian? Karena ada kejanggalan yang tidak dipercayai. Istri saya katanya ditekan untuk gimana-gimana gitu. Itu pernyataan istri saya yang barusan saya. Jangan apa? Jadi dari tadi malam saya masih di Kapolres Sampang sampai sekarang, tidak dipulangkan, tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. HP saya semuanya disita. Saya tidur dari Solo sampai ke Karongan. Udah, saya tidak sadarkan diri dari Solo sampai ke Karongan. Yang menyatakan saya meninggal itu adalah dokter istri saya. Itu aja udah. Itu yang menyatakan mati, bukan saya menyatakan mati. Saya tidak menyatakan mati, saya tidak menyatakan mati suri, saya tidak. Yang jelas saya itu tidur dari Solo. Yang saya rasakan saya tidur, bukan mati ya. Difahami bahasa saya. Jangan sampai masalah saya menjadi berita yang tidak menyenangkan. Saya tidur dari Solo. Saksinya banyak itu. Kalau Ustadz Sahroni mungkin sudah paham dengan saya, kalau saya tidur itu memang tidak bisa dibangunin orang. Nah, kebetulan ada gurunda Ustadz Sahroni. Saya ini sekarang berada di Polres Sampang, lagi menjalani pemeriksaan. Gitu. Itu yang memang ada kejanggalan katanya. Ada kejanggalan, makanya saya masih ditahan sampai sekarang. Kejanggalan itu di luar kemampuan saya. Saya untuk apa saya berbohong kematian? Seandainya saya itu menyatakan nyuruh istri gini untuk apa? Apa untungnya saya? Coba yang sambil dipikirkan ya. Sambil dipikir, ayo coba siapa yang dirugikan itu siapa? Mungkin oke lah, Pondok Pesantren Karongan merasa dirugikan. Karena di sana sudah menggali kuburan saya. Dan oleh guru saya tongkat yang disuruh kubur. Tapi insya Allah besok hari Minggu pagi tongkat itu akan saya gali kembali, saya nyuruh orang. Karena tongkat itu tongkat wasiat. Dari guru saya yang di Sumeneb. Saya minta bantuan hukum sekarang kepada sahabat-sahabat semuanya. Saya minta bantuan hukum, minta perlindungan hukum. Karena saya udah di luar kemampuan saya ini sudah di luar kemampuan saya. Jadi saya mohon maaf kalau berita meninggalnya saya itu menyebar kemana-mana. Kalau pura-pura mati apa untungnya saya? Coba jelaskan, siapa yang mau menjelaskan? Saya itu rugi semua, yang ada itu rugi. Yang ada rugi, bos. Apa untungnya saya? Siapa yang nyumbang saya sampai 1 miliar? Coba
Saya mau tahu siapa yang nyumbang saya sampai 100 juta, siapa yang nyumbang saya sampai 5 juta, siapa. Kata istri saya itu minta bantuan sama mertua saya 4 juta. 4 juta. Saya itu sampai punya hutang sekitar 60 juta. Nah, coba siapa yang mau bayar coba. Yang rugi ini saya, bukan sampean. Yang ngeluarin duit itu saya. Yang rugi saya. Yang rugi. Saya rugi loh, banyak loh. Saya rugi banyak. Saya itu tidur dari Solo sampai ke Karongan, saya itu tidak sadarkan diri. Jika ada kejadian aneh, itu di luar kemampuan saya. Itu yang saya rasakan. Kalau saya dikatakan mati, enggak mati saya. Mau saya masih kok enggak, saya enggak merasakan hilangnya nyawa dari tubuh saya tidak merasakan sakitnya itu. Jadi berarti kan saya tidak mati, saya tidak pernah saya waktu tidur saya tidak ketemu, tidak mimpi apa-apa, tidak ketemu siapa-siapa, tidak ketemu saya. Waktu tidur saya kan tidur. Ustaz Sahri tahu, tolong jelaskan saya, kalau saya tidur bagaimana saya biar jadi saksi semua saya, karena ini live seluruh Indonesia ini saya. Ini live seluruh Indonesia. Kalau saya mau berbohong, siapa yang nyumbang saya sampai 5 juta, siapa? Dra Ihsan kalau tidak salah itu nyumbang ngasih bantuan 1.850.000 ya. Nah, setelah itu siapa lagi? Tidak ada lagi kan? Mertua 4 juta. Itu aja kok. Jadi siapa yang merasa dirugikan di sini kalau saya pura-pura mati? Coba jelaskan siapa yang dirugikan. Nah, memang ada kejanggalan dalam perjalanan saya dari Solo menuju Sampang. Itu ada kejanggalan yang lagi dicari oleh kepolisian, oleh penyidik. Karena apa? Ini dianggap pembohongan publik seperti itu. Ya enggak apa-apa, saya terima. Tapi saya punya saksi semua. Saya ada saksi. Saya ada saksi bahwa saya itu dinyatakan meninggal oleh dokter. Masa istri saya mau main-main dengan mati kok? Sampean coba tanya sama mertua saya bagaimana histerisnya istri saya waktu nelpon dia, bagaimana sedihnya istri saya waktu mertua saya nelpon, bagaimana rencananya mayat itu mau dibawa ke Kalimantan Barat, disokong-sokong sama keluarga, itu bagaimana coba jelaskan siapa yang mau ayo yang menyatakan saya berbohong, kita mau behelah ayo, dan siap dibuktikan. Saya nanti yang menyatakan saya berbohong, ayo datang ke Sampang menjadi saksi saya berbohong, ya. Insya Allah kamu yang akan masuk penjara nanti. Bukan saya bos, saya banyak bos. Anggota Banser itu mulai dari Solo sampai ke Sampang menjadi saksi bahwa yang dibawa itu adalah mayat, bukan orang hidup. Mayat bos yang dibawa bos, bukan orang hidup bos. Katanya yang mayat. Kalau saya enggak, saya menyatakan saya tidur ya, saya tidak mati ya. Saya menyatakan diri saya tidak mati, saya tidur dari Solo itu karena kecapean. Ya berapa jam kan yang saya itu mulai dari tanggal 27 sampai tanggal 23 subuh itu tidak ada istirahat sama sekali. Wajar dong tidur selama. Bahkan kalau saya itu mau tidur 1 minggu bisa saya tidur. Kalau saya mau tidur 1 minggu pun saya bisa mau tidur. Tanyakan sama kakak ipar saya
Kakak ipar saya itu pernah menjadi saksi saya itu tidur. Terakhir, kakak saya Sri Mulyati di Jongkat itu bisa dijadikan saksi juga. Yang merasa dirugikan siapa? Coba. Saya mau tahu yang merasa dirugikan. Yang merasa dirugikan, yang mengeluarkan uang banyak siapa? Yang merasa dirugikan dan mengeluarkan uang banyak siapa? Yang jelas saya itu tidur dari Solo sampai ke Sampang. Cuman kata dokter saya meninggal dunia karena serangan jantung. Itu keterangan istri saya. Gitu loh. Ya, saya itu tidur dari Solo sampai ke Sampang. Itu yang saya tahu. Saya tidak pernah menyatakan saya meninggal dunia ya. Ingat, pahami ini, pahami. Bahasa saya difahami. Saya tidak pernah menyatakan saya itu meninggal dunia, tapi saya menyatakan saya tidur. Cuman istri saya panik, dia langsung buat video saya meninggal dunia. Karena kepanikan, karena sudah ada keterangan dokter. Sudah ada dokter yang menyatakan saya meninggal dunia. Buktinya ada nanti, dokternya ada yang menyatakan saya meninggal dunia. Buktinya ada semua nanti. Gampang kok. Kalau saya berbohong, apa keuntungannya? Hah? Ada yang bantu saya sampai 1 miliar atau 100 juta? Ada nggak? Hah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada bos. Sekarang ini saya lagi megang duit mungkin sekitaran 18.000. 10.000. Saya tidak punya uang sekarang. Tapi jangan saya tidak minta sumbangan loh ya. Ingat, saya tidak mau minta sumbangan. Karena saya kafir menerima sumbangan. Saya kalau minta bantuan itu hanya berhutang, bukan minta bantuan, minta pinjaman. Saya dosa besar kepada pemerintah karena dulunya sering minta bantuan. Ya, dulunya saya sering minta bantuan kepada pemerintah itu. Gitu. Saya itu kalau minta bantuan kadang-kadang sampai 100 juta, 200 juta, 500 juta. Itu saya. Itu banyak saksinya kok, banyak saksinya. Cuman sekarang ini ada masalah yang lebih besar. Nah, dan ini harus dilawan secara hukum. Hukum biar 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 nanti semua sahabat-sahabat Banser bisa menjadi saksi saya. Kebelah semandi siapa yang jangan kaki? Ini lihat istri saya ini kecapean ini. Dari tadi ini di integrasi ini. Tidak menemukan jalan. Saking capeknya dia ini sakit. Kenapa sih kok tega ada yang mengatakan saya berbohong untuk mendapatkan apa? Apa yang saya dapatkan? Jabatan, uang, nggak ada dapat, nggak dapat apa-apa saya kok. Ya kan, saya nggak dapat apa-apa. Yang jelas semuanya ada buktinya. Kalau masalah kejanggalan itu di luar kemampuan saya. Karena sekarang ini penyidik lagi mencari kejanggalannya. Yang di luar nalar gitu loh. Ini tidak masuk akal. Kalau dia ini dinyatakan oleh dokter meninggal itu tidak masuk akal. Gitu yang dibahas sekarang ini. Makanya saya sampai sekarang lebih dari 24 jam saya masih di Kapolres Sampang gitu. Iya.
ada yang mau main-main dengan hukum. Ada yang mau main-main dengan hukum. Enggak apa-apa, saya terima kok semuanya. Ada apa? Iya, Sehat. beres. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh dimawas. Sampah. Bede Polres Sampang kaki bede dimulai. Berwaktu di Malaysia. Hah? Akun di Malaysia. Insyaallah bulan datang dia mulai ke Indonesia. Alhamdulillah. Ya madar dulu ya mulai ke teman kau. Amin. Bede masalah kau re. Bede Polres Sampang kau re. Bermasalah apa? Iya, engkau kan Tedung ya dari Solo dia. Tedung tak sadar engkau dari Solo sampai ke Sampang, sampai ke Karongan. Nah terus? Nah, iya aja ya tangani kepolisian karena berdesnya janggal deh ya. Nah, berarti engkau yang ngomong deh ya le. Emang ada kejanggalan. Jadi kakek nimpor Sampang ini bisa apa mas? Bisa telepon kahule. Oh, ya. Engkau tadi nomor tang HP si takapi. Polres 5 kakek. Jadi kau kahule ke telepon minggu. Sampang. Polres Sampang. Polres Sampang. Saya coba gerakan ya. Tak anu telepon ya. Oh, langsung telepon kahule. Kak Jaya minggu telepon kopi kemarin minggu. Iya. Kak Jaya minggu telepon. Ya Soro ke Polres ya. Polres Sampang ya. Serokasi Polres mas. Sampang kota iya kota. Polres. Kemarin kau langsung Ya. nelpon Itu kahule. dia. Kak Jaya. Langsung serontar ke Polres yang Iya kaman itu dia. Engkaunya ini sera ketang bini le. Iya le. Saya ini sera kau ketang bini le. Iya. Etakkan le. Etakkan tang bini. Yang kau kini nelpon Kak Jaya nanti mas mulai dari Oh iya. Itu lian berarti. Mun siapa sih kenalan anu deh minta tolong. Habib Zain deh. Habib Sen tak kenal kau mas. Oh iya lah udahlah. Ya Mas Wali kita suruh dena ya. Oke ya Waalaikumsalam Beb. Ana Beb, ada masalah Beb. Ana ini kan gini ceritanya. Pokoknya sampai tanggal 27 Juni sampai 23 Juli. Itu saya ndak istirahat Beb, keliling terus. Nah setelah itu saya itu roboh di depan Keraton Solo. Gitu loh. Saya roboh di depan Keraton Solo. Perasaan saya ini tidur Beb. Begitu Beb. Saya sekarang ada di Polres Sampang Beb. Saya tidur. Nah itu. Cuman ada dokter yang menyatakan saya ini meninggal dunia karena serangan jantung. Makanya istri saya siaran ke berita itu. Sampainya di Sampang itu ada kejanggalan yang di luar kemampuan saya. Gitu Beb. Makanya oleh penyidik dimintai keterangan semuanya. Gitu Beb. Pokoknya kalau ada kenalan di Sampang Beb, mohon anunya Beb. Oh di YouTube ada yang menyatakan saya pura-pura meninggal ya. Wah bagus ini. Bagus ini. Bagus, alhamdulillah. Berarti main-main hukum ya kena hukum dia. Siap Gus. Ya. Namanya siapa Gus? Tolong di-share ke saya Gus nanti Gus. Iya Gus. Coba nanti di-share ke saya.